Halo, selamat malam teman-teman. Cek sound dulu nih, cek sound. Suara saya sudahkah terdengar dengan jelas, teman-teman? Halo, Bose, aman ya? Suara saya aman ya? Wah, thank you, Bos Awan ya, sudah menanyakan kabar. Ya, kemarin saya memang sempat sakit ya selama 2 hari dan ini masih recovery, teman-teman. Dan nggak masalah ya. Semoga kondisinya cepat cepat pulih lah. Jadi saya bisa tiap hari menemani teman-teman buat live trade ya. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kita malam hari ini bareng-bareng cari peluang ya. Kita sama-sama belajar caranya untuk analisa, bikin trading plan hingga nanti kalau memang kita nilai peluangnya bagus dan matang ya kita eksekusi aja. Ada yang mau sharing duluan nggak nih teman-teman? Ada yang mau sharing duluan nggak? Sembari saya cek and recheck kondisi market ya. Yang jelas hari ini kita bisa sama-sama saksikan ya kalau gold ini dia akhirnya tembus di level 3.000 dolar per troy ounce teman-teman. Luar biasa ya. Ya teman-teman di sini ada yang mau tanya dulu atau enggak nih? Kalau mau sharing-sharing dulu nggak masalah. Kalau ada yang mau sharing dulu, silahkan ditulis saja di kolom chat. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kalau di grup, tadi ada yang tanya, ini goldnya bisa sampai berapa, Bose? Ya, jawaban saya adalah sesuai dengan apa yang sudah saya mappingkan. Tadi di grup, teman-teman yang tergabung di grup bisa cek ya, saya pagi menjelang siang. Sekitar jam 10 kurang ya, setengah 10-an mungkin, saya sudah gambarkan ini ya. Jadi saya membuat mapping kalau gold itu bisa bisa sampai ke sini teman-teman. Nah, sampai ke 1618 Fibonacci di time frame daily-nya. Nah, bisa sampai 3.032 dolar per troy ounce. Ini kalau teman-teman yang mohon maaf ya yang sudah termasuk apa ya bahasanya? Bahasa sopannya apa? Yang sudah tua, yang sudah beli emas mungkin dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya, ya ini sekarang cuan banyak, pasti cuan banyak ya. Ketika teman-teman beli waktu itu 1 gram mungkin masih 500.000, 700.000 lah, sekarang udah hampir 2 juta per gramnya. Ya cuman ini ya, ini sedikit sharing juga teman-teman ya. Eh, ada teman saya yang dia ceritanya tuh simpen emas, emasnya LM. Dia simpan emas itu banyak sampai 20 gram lebih sih, 25 atau berapa. Apesnya tuh sertifikat tempat dia beli emas itu sertifikatnya hilang teman-teman, dan dia mau jual itu emas, harganya jadi jatuh ya. Ya ini kondisi yang menurut saya sangat disayangkan ya kalau teman-teman sempat shift emas fisik tapi sertifikatnya itu hilang. Nah, saya nggak tahu kalau emas yang baru ini apakah ada semacam e-sertifikatnya atau enggak. Karena yang saya tahu kalau kita beli emas itu kan, kalau yang baru ya, itu ada semacam QR code yang bisa kita scan dan itu certified gitu. Nah, teman-teman yang lebih tahu monggo kalau mau sharing. Karena jujur saya juga bukan seorang yang maniak atau kolektor emas ya. Nah, Bos Ana ini mungkin boleh kalau mau sharing nggak apa-apa ya. Apalagi belinya masih 300.000. Tahun berapa itu bosnya berarti? 2010 ya mungkin ya, 2010 2011 mungkin ya. Ah ya bener, 2010 2011. Ya masih pakai surat. Betul, masih pakai surat.
ya itu kelebihan kekurangan ya. Kalau yang sekarang kan teman-teman karena sudah melek finansial, kemudian sudah tahu trading spot dan futures, bisa sebetulnya memanfaatkan kayak gini ya, trading tapi di emas. Konsepnya kayak nabung emas juga bisa. Dan NS juga ada EA, expert advisor atau robot yang konsepnya tuh persis kayak orang nabung emas. Jadi ketika harga naik TP ya beli lagi, naik TP beli lagi dan seterusnya. Kalau harga turun ya dia akan averaging seolah-olah teman-teman beli emas tiap penurunan sekitar 5%. Ya, seperti itu. Ya, investasi emas tidak akan pernah rugi. Memang emas ini sampai sekarang masih jadi komoditas yang paling apa ya, paling secure ya, paling secure. Kenapa? Karena sifatnya dari zaman Bahala. Orang Bandung bilang kan Bahala ya. Zaman dulu ya, sejak zaman kerajaan nenek moyang kita, ya emas itu secara fungsi memang selain sebagai alat tukar pada waktu itu ya sebagai alat lindung nilai. Orang akan dibilang kaya kalau koleksi emasnya itu banyak. Nah itu seiring perkembangan zaman bergeser sampai sekarang ya emas difungsikan untuk sebagai lindung nilai. Makanya orang cenderung investasi itu di emas. Meskipun pada hakikatnya ya namanya komoditas itu nggak ada yang namanya sebutan investasi. Cuman kita memperlakukannya itu seolah-olah kita investasi gitu. Dan nggak salah ya. Oke, silahkan teman-teman. Oh ini bos, Ana masih sharing tapi lewat kolom chat teman-teman ya. Silahkan disimak. Kalau mau beli emas, dibilang kosong sama tokonya. Oh, apa iya ya? Oh, samalah nggak tahu. Mereka pada hold juga. Oh, mereka takut kalau dilepas sekarang emasnya makin meroket alias harganya naik berarti ya. Kecuali perhiasan. Kalau perhiasan dijual sama mereka. Kalau yang batangan di hold. Oh, gitu. Ya, baru tahu saya kalau emas juga ternyata perlakuannya seperti itu. Itu mirip kayak ini ya. Kalau menjelang Lebaran, eh, teman-teman pada cari telur, cari apa lagi? Daging mungkin. Nah, itu kan banyak yang ini ya, bandar yang memainkan harga ya. Berarti modelnya sama. Mereka kan hold supaya apa? Supply di market atau di pasaran itu berkurang dan itu adalah hukum. Ketika supply-nya berkurang dan demand-nya meningkat, maka harga akan naik. Nah, saya malah baru tahu kalau ternyata emas juga sama. Oh, beberapa temannya punya usaha emas. Mereka sharing. Oh gitu, oke oke. Ya, itu ya pembuka teman-teman. Sembari kita mungkin menunggu teman-teman yang lain. Ada yang bertanya juga, kalau koreksi sampai di mana? Kalau koreksi, ya sebelum sebelum kita berbicara emas ini koreksi sampai mana, yang perlu kita bicarakan dulu atau kita bahas dulu adalah ini kenaikannya sudah habis atau belum? Selama dia masih kuat naik, ya saya belum belum bisa untuk membaca atau mapping dia akan koreksi. Ya contohnya kayak gini, di time frame daily ini kita kita bisa melihat ya dengan sangat jelas bahkan kalau dia tuh naiknya ini nggak ada obat ya, koreksi bentuk satu pola symmetrical triangle atau bullish pennant dan ketika break resisten ini dia langsung naik seperti ini. Di time frame daily saya belum bisa melihat kalau harga ini ada kecenderungan untuk turun. Terlebih lagi kalau candlenya teman-teman, perhatikan candlestick patternnya. Nah, ini ada yang tahu nggak nama candlestick patternnya apa? Ada yang tahu nggak ini yang saya kasih anak panah ini? Jujur saya nggak begitu hafal. Saya nggak tahu salah atau benar ya, tapi ini benar. Bukan Marbezo. Tapi oke lah, nggak masalah ya. Ada yang bisa benerin lagi nggak teman-teman? Atau bos H666 nih, silahkan kalau mau benerin dulu. Ya, ada yang tahu nggak? Marubozu, bener Marubozu. Ya, namanya Marubozu. Coba Bos Satrio bisa nggak jelasin Marubozu itu artinya apa?
kita open discussion aja, nggak masalah teman-teman. Ini teman-teman yang di sini masih pemula dan masih belajar, biar sama-sama bisa menyimak. Silahkan Bos Satrio, minta bantuannya, dijelaskan dulu. Kalau nggak open mic nggak apa-apa, tapi diketik aja nggak masalah. Artinya apa ini? Marubosu itu artinya apa? Menandakan apa? Meskipun sebenarnya nggak yang full Marubosu ya, karena masih ada ekornya, tapi pendek sekali ekornya. Nah ini, ekornya tuh pendek sekali. Nih, ada ekornya ya, tapi ekornya itu, nah ini, kelihatan ya semoga ya. Pendek banget, ekornya pendek banget. Demikian juga di bagian bawah ya, bagian bawah juga ada ekornya, tapi pendek banget. Nah, ini kalau cuman berapa poin nih? 100 poin nggak nyampe ya. Ya saya anggap nggak ada ekornya. Boleh dibantu, Bos Satrio? Oh, Bos 666. Ya, maksudnya itu ya, bukan Marbezo tapi Marubozu. Atau teman-teman yang lain boleh kalau mau bantu. Apa artinya candlestick Marubozu ini? Silahkan. Sembari pemanasan dulu di awal ya, kita sharing-sharing santai dulu. Sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan analisa, peluang, dan lain sebagainya. Siapapun teman-teman silahkan ditulis saja di kolom chat, gak usah takut salah. Gundul. Gimana maksudnya tuh gundul? Nah, Bos Eno ini, Bos. Oh, googling. Itu yang di googling apa? Terjemahannya atau artinya? Kalau terjemahannya gundul ya mungkin benar ya. Cuman yang saya maksud bukan terjemahan dalam arti harafiah translate ya dari Jepang ke Indonesia, tapi uh, maknanya apa? Bos Eno ya, tren bullish sangat kuat. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Adakah yang mau menambahkan, teman-teman? Ada nggak nih? Saya sembari mencari referensi resminya, kan ada buku yang berjudul di Candlestick ya. Di situ ada penjelasan terkait candlesticknya. Ini saya sembari refresh lagi, teman-teman. Saya cari dulu, kalau sudah ketemu nanti saya akan bagikan ke teman-teman semua. Ini buku versi ringkasnya ya. Sebentar, saya coba carikan dulu. Makna dari candle itu tren yang kuat. Pembeli memiliki kontrol penuh. Ya, ini jadi jawaban antara Bos Eno, Bos H666, sama Bos Danu. Ini saya setuju dan sepakat ya. Saya coba alihkan dulu share screen-nya ke ini sebentar, ke nah ke sini. Sudah ganti belum? Semoga sudah ya. Nah, ini jadi ada buku teman-teman namanya The Candlestick Trading Bible ya. Penciptanya atau penemunya ini Munehisa Huma. Saya coba cari tadi di sini, tapi kalau di daftar isi itu nggak ada, atau mungkin istilahnya yang berbeda ya. Tidak disebutkan secara eksplisit bernama Marubozu mungkin, tapi ada apa namanya istilah yang lain yang secara makna itu mungkin mirip ya. Coba kita searching sebentar ya. Ini ada engulfing, ini masih ada ekornya, berarti bukan. Doji bukan ya, doji kita sudah sering bahas. Doji indikasi pembalikan tren. Kemudian ada apa lagi nih, evening star ya, ada evening star, hammer ya, hammer kayak palu, ada shooting star kayak bintang jatuh, harami ya mungkin lebih mirip harami. Bedanya kalau harami itu dia identik dengan
kondisi dua candlestick pattern. Jadi yang dilihat adalah mother and smaller. Jadi ada candle besar dan candle kecil di dalam sesudahnya. Tapi mungkin benar yang dibilang ya. Jadi intinya adalah yang tadi ya, Marubozu maksud saya. Tapi maknanya sama, maknanya adalah di situ bahwa secara price action atau secara candlestick psikologinya, market psikologinya, itu menandakan bahwa pergerakan harga itu masih didominasi oleh pembeli. Nah ini Bosana kalau bertanya di time frame berapa, ini ada di time frame daily. Ya, perhatikan kondisi ini. Teman-teman nanti kalau sudah berpengalaman, sudah sering analisa, sering open chart seperti ini, saya tidak menyarankan untuk menghafal semua jenis pattern candlestick ya, semua jenis atau nama-nama candlesticknya. Tapi cukup dipahami bahwa di sini buyer itu full pegang kendali teman-teman ya, bahkan nggak dikasih ruang untuk koreksi ya setelah dia break dari kondisi sideways-nya. Jadi saya kalau saya buka ini ya, semua sebentar. Saya menandai juga ada area sideways. Nah, ini udah keluar nih. Bentar, yang nggak perlu saya hapus dulu supaya nggak bingung, teman-teman. Nah, perhatikan blok yang warna abu-abu ini ya. Ini merupakan tanda bahwa harga ini sempat sideways dalam range ini. Ya, dia naik turun di sini. Dan begitu dia break dari kondisi sideways-nya ini, langsung dia dalam satu hari ya naik ya, bahkan nggak dikasih koreksi turun-turun dulu, dia langsung naik dengan cukup kuat. Makanya di situ artinya apa, buyer masih full pegang kendali. Dan biasanya kalau kondisi seperti ini, maka di hari berikutnya buyer pun masih pegang kendali. Memang ada kondisi di mana ketika terbentuk Marubozu candle seperti ini, hari berikutnya disusul dengan engulfing, itu juga bisa. Bisa seperti itu, tapi biasanya ya kalau terjadi seperti ini maka kondisinya menandakan kalau harga itu masih potensi untuk naik lagi ya. Ya kita lihat aja kondisi candle-candle sebelumnya yang sudah pernah terjadi. Nah, kita akan cari, kita akan sampling bersama-sama. Kita tarik waktu mundur teman-teman ya. Oke, ini terjadi setelah dia breakout, artinya buyer masih pegang kendali. Ya, di sini ini kalau kita pecah ya, kondisi saya kasih kotak warna biru. Nah, di sini ya ini juga sama. Ini ada kondisi kalau kita nanti pecah ke time frame H1 atau H4. Nah, di sini ada kondisi dia ada sideways kecil atau mungkin membentuk suatu pola-pola tertentu, dan ketika dia breakout dari kondisi ini ya, kita coba pecah aja, langsung saya contohkan. Saya kasih tanda dulu teman-teman supaya nggak hilang. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, ini juga sama. Ini mirip-mirip kondisinya ya. Mirip-mirip kondisinya adalah nah, seperti ini. Nah, ini. Dia mirip-mirip membentuk satu pola yang memang tidak cukup rapi di sini ya, tidak cukup rapi. Ya, harga itu naik, kemudian saya gambarkan seperti ini ya, naik, kemudian dia turun, kemudian dia sempat koreksi dulu, false breakout. Nah, tapi pada akhirnya setelah dia break dari resisten ini, dia naik cukup jauh sebelum akhirnya dia turun untuk koreksi. Ya, poinnya apa? Poinnya adalah di satu hari yang sama, ya, kalau kita kembali ke time frame daily, nah ini di sini, ketika candle Marubozu ini terbentuk, nah ini menandakan kalau harga ini masih kuat naik, ya, masih kuat naik. Nah, ini bahkan dia sempat naik meskipun akhirnya ada koreksi ya, tapi masih bisa melanjutkan kenaikan sampai bentuk ATH sebelumnya. Di sini ini kan sebelumnya dia jadi level ATH teman-teman di sini. Nah, kemudian coba kita tarik mundur lagi ya, tarik mundur. Nah, ini kita juga bisa
kita jumpai nih di sini. Mungkin nggak yang full body ya, atau ini. Ya ini menandakan apa? Menandakan harga itu dia masih kuat naik, teman-teman. Nah, dia break, naik jauh. Ya, ini sharing buat teman-teman semua. Makanya saya gunakan acuan di time frame besar, dan kalau melihat candlestick pattern yang seperti itu, ya ini menandakan kalau harga masih kuat naik. Dan secara teknikal pun kalau kita menggunakan Fibonacci sebagai tools bantuan supaya kita bisa ukur kenaikannya sampai mana, ya saya membacanya dia masih kuat naik sampai sini. Ya langsung kita praktekkan saja. Nah, seperti ini. Ya, jadi masih ada kemungkinan dia naik sampai 3027, 3032. Cuman apakah hari ini atau besok atau lusa, itu yang saya dan teman-teman semua tidak ada yang pernah tahu. Kita hanya bisa mengantisipasi. Yang jelas sekarang dia masih tertahan di 1272 Fibonacci. Dan kalau ditanya, Bose bisa koreksi nggak di situ? Bisa aja. Nah, cuman kita juga harus bisa baca kapan kira-kira dia akan koreksi. Ya, saya sudah sampaikan juga ya di grup ya. Teman-teman yang tergabung di grup mestinya tadi udah menyimak. Sekarang saya jelaskan secara ulang ya, secara langsung live. Saya akan memantau kondisi di H1 atau H4. Contoh di H4 dulu ya, di H4. Nah, di H4. Ciri-ciri kalau harga itu mau koreksi yang pertama adalah perhatikan ketika kondisinya dia kuat naik, saya akan mulai dari sini sebagai swing low. Perhatikan harga low-nya. Ya, ini adalah harga low. Saya akan tandai dengan garis tipis warna ungu ini ya, 2906. Kemudian candle berikutnya, harga low-nya di mana? Nah, di sini. Candle berikutnya lagi di mana? Di sini. Candle berikutnya lagi di mana? Di sini. Nah, harga berikutnya di mana? Nah, di sini. Pertanyaan saya, sampai sekarang harga naik sejauh ini, pernah nggak harga close-nya ditutup di bawah low candle sebelumnya? Silahkan teman-teman jawab di komen. Mana, di kondisi mana dia closing-nya itu di bawah harga low sebelumnya? Ada nggak di time frame H4 ini? Saya tutup, saya hilangkan dulu ya garisnya biar nggak bingung. Nah, seperti ini. Iya, belum ada. Nggak ada. Nah, ciri-ciri ketika harga itu dia mau koreksi turun yang bisa kita lihat, terutama kalau di time frame besar itu penting ya. Ini hukum saya bahasakan hukum alamnya kalau kita bicara chart ya, chart di market. Kalau teman-teman buka di time frame besar, maka validitasnya cukup kuat, dan semakin kecil time frame maka semakin banyak potensi false-nya atau false sinyalnya. Nah, teman-teman bisa tandai ketika nanti candle berikutnya yang muncul di time frame H4, berarti nanti sekitar jam 9 ya. Jam 9 ganti candle. Nah, ketika jam 9 lewat ada candle baru yang terbentuk atau candle yang sekarang running nanti ditutup di bawah low ya. Ini saya hide dulu. Nah, perhatikan ini, perhatikan, semoga kelihatan dengan jelas ya di teman-teman ya. Harga 2980. Kalau candle sekarang ditutup ya, ditutup di bawah 2980, maka itu merupakan indikasi pertama. Saya akan tulis supaya teman-teman bisa catat juga, barangkali ada yang mau catat ya. Ini ciri-ciri koreksi. Yang pertama adalah candle sekarang ditutup di bawah harga low candle sebelumnya. Dengan catatan dalam kondisi trending ya. Nah, ini ciri-ciri yang pertama. Nah, semoga jelas ya, semoga tulisannya bisa dilihat dengan jelas. Oke, gini aja biar lebih jelas. Nah, kalau ternyata sampai dengan jam 9, ini candle nggak berhasil ditutup di bawah harga low-nya, ya kita akan melihat candle berikutnya lagi, berarti dalam 4 jam berikutnya. Ini konteksnya kita berbicara di time frame 4 jam. Ya.
contoh, kita asumsikan ya ini candle selesai terbentuk, kemudian nanti candle yang berikutnya terbentuk adalah candle bearish dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian ada satu ekor, nggak masalah, ada ekor gini. Nah, artinya apa? Artinya ini, perhatikan. Nah, low ini, ya ini ada low, berhasil ditembus. Dan candle yang ini, yang saya gambar sendiri warna merah ini, dia berhasil ditutup di bawah harga low-nya. Ini ciri-ciri yang pertama. Cuman belum valid, teman-teman, belum valid. Ya, makanya teman-teman kalau di grup mungkin Bos Ala ya, yang saya tahu yang sering ya kita diskusi di grup Bos Afin, ya itu sering banget bertanya, ini ada peluang nggak, peluang nggak? Saya sering mengatakan belum valid ya, atau saya masih menunggu validasi. Nah, validasi berikutnya apa setelah ini terbentuk? Ya, setelah ini terbentuk ya kita menunggu candle berikutnya. Tujuannya apa? Kita mencari swing high yang baru. Jadi saya asumsikan lagi muncul candle bearish yang baru lagi. Nah, sorry, warnanya saya samakan ya. Saya hapus dulu. Nah, warnanya saya ganti merah dulu. Nah, seperti ini misalkan. Ini sudah merupakan ciri-ciri akan adanya koreksi. Ya, jadi ciri-ciri yang pertama, candle sekarang ditutup di bawah harga low candle sebelumnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah terbentuk candle bearish. Ya, akan lebih baik kalau dua candle bearish berturut-turut. Berturut-turut. Ya, kemudian yang ketiga adalah swing high yang baru terbentuk. Nah, seperti ini. Ya, ini 3 acuan saya untuk melihat apakah harga ini sudah lelah naik atau belum. Makanya saya kadang pakai bercandaan di grup kan. Ini goalsnya kayaknya nggak puasa ini. Naiknya itu nggak ada habisnya. Nggak tahu dia kemarin ngisi bensinnya itu berapa banyak itu dia. Mungkin pakai bawa, hapus. Mungkin dia bawa ini ya, bawa galon cadangan mungkin ya. Makanya nggak capek-capek naiknya. Nah, cuman kalau kondisi seperti sudah terbentuk ya, sudah ada swing high yang baru, ya ini nomor 3. Kemudian sudah ada 2 candle bearish berturut-turut, ini nomor 2 ya. Dan candle yang ini ya, yang saya tunjuk ini sudah close low sebelumnya, ya ini sudah mulai ada indikasi bahwa dia akan koreksi. Nah, ada yang bertanya, minimal di H4 ya? Nggak harus di H4. Kita bisa juga lihat di H1, M30, bahkan M5 pun bisa. Ya cuman seperti yang saya sampaikan tadi, kalau semakin kecil time frame yang kita gunakan ya praktis validitasnya itu akan berbeda kalau kita pakai time frame yang besar. Dan saya pribadi ini lebih cenderung ke kecocokan ya, itu saya akan pakai H4 atau H1 sebagai acuan bahwa ini harga udah capek naiknya, dia akan mulai potensi turun atau koreksi. Ya, semoga menjawab Bos Anis. Kemudian koreksinya bisa dalam banget nggak? Koreksi itu tidak melulu harus dalam banget. Acuannya selalu sederhana. Teman-teman bisa pakai tools favorit kita semua ya, ada tools Fibonacci. Saya akan asumsikan, ya ini disclaimer dulu, disclaimer. Saya akan asumsikan kalau harga sekarang yang terbentuk di sini ini adalah harga bentar, mana tandanya? Nah ini 3004.94 ini merupakan harga high yang tidak ditembus lagi. Ini saya asumsikan ya, sehingga saya berasumsi bahwa ini akan jadi swing high yang baru. Nah, kalau memang ini merupakan satu swing high yang baru, saya akan tarik Fibonacci dari sini ke sini. Maka koreksinya itu nanti bisa sampai terdekatnya ya, terdekatnya adalah 382 Fibonacci sini. Ya kalau dibilang dalam banget atau enggak ya menurut saya dalam ya.
Karena selisihnya itu kurang lebih 3.000 poin dari harga sekarang. 3.000 kurang 200 ya, sekitar 2.800 poin. Ya, dan bisa-bisa malah dia sampai sini. Nah, cuman kita nggak bisa mastiin ya dia sampai mana. Kenapa 50 ini menurut saya level yang cukup baik atau menarik? Karena ini, dia itu beririsan atau bertepatan juga dengan ini. Kondisi high, level all time high sebelumnya. Ya, jadi ini menjadi satu klaster yang menurut saya akan cukup menarik dan jadi resisten become support yang cukup kuat. Seandainya kalau memang ini sudah jadi swing high yang baru, sudah muncul candle bearish 2 berturut-turut, kemudian harga low-nya juga selalu ditembus dan ditutup plus ya. Nah, seperti itu. Kalau belum close, belum nutup, berarti sebatas koreksi kecil ya. Iya, jadi kalau harganya itu langsung contoh ya, kita pakai contoh apa yang sudah kita lihat depan mata nih. Saya akan clear dulu sebentar. Wah, jangan pakai ini. Bisa secara manual aja. Nah, contoh adalah gini contohnya. Saya akan zoom in ke bagian. Bentar, ini tak hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Nah, ini contoh nih. Saya zoom in ke sini. Awalnya saya sendiri cukup senang ya ketika melihat ada candle bearish seperti ini, kemudian muncul candle bearish, dan tadi candle bearishnya waktu ini masih running, itu gambarnya seperti ini ya, dia sempat ada indikasi tanda-tanda mau nembus nih. Ya ini tadi sore, mungkin sekitar jam 4 lebih, saya lupa jam 4 atau jam 1 siang ya. Nah, di sini. Nah, udah ada tanda-tanda. Saya akan menilai, wah ini kalau mulai ada 2 candle bearish, kemudian diawali dengan kondisi, tadi namanya apa nih candlenya? Semacam hammer ya, tapi bukan hammer. Ya ini kan biasa indikasi kalau harga akan turning, indikasi koreksi. Tapi ternyata menjelang penutupan candle, candlenya di bawah naik lagi teman-teman. Nah, ditarik naik lagi. Nggak jadi di close atau ditutup di bawah low sebelumnya. Sesudahnya di candle yang ini, yang saya tunjuk yang ketiga ya, ini yang ketiga ini juga sama. Dia sempat turun tadi, saya sempat mencermati atau mengamati ya. Nah, sempat turun kayak gini. Sorry, warnanya merah. Ya biar konsisten ya, biar nggak bikin salah kaprah ke teman-teman nih. Nah, sempat kayak gini. Wah, ini saya sempat seneng nih. Wah, ini bisa jadi akan permulaan koreksi. Cuman saya nggak mau terburu-buru. Ternyata bener, harga ditarik naik lagi. Yang ada malah dia naik dan tembus ke 3.000 pada akhirnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa ada aliran yang mereka cenderung nunggu closing candle, ada yang breakout. Tinggal pemakaiannya aja. Ya, saya tidak akan mendebat atau menyalahkan atau enggak, yang itu nggak benar, yang itu salah, nggak seperti itu ya. Saya lebih cenderung ke pemahaman dan pemakaiannya di momen apa dulu. Kalau di kondisi kayak gini, misalnya kita sedang mencari momen titik level high dia akan koreksi, ya saya akan cenderung pakai close candle-nya. Karena ini jadi acuan penting. Selama low yang ini nggak ditembus, ya saya nggak akan ngomong bahwa ini mulai koreksi. Ya faktanya secara chart, ini candle ini pun masih menandakan psikologinya ya. Nah, ini buyer masih mendorong. Ketika seller masuk di sini, buyer didorong naik lagi, meninggalkan bekas ekor nih, ya, dan ditutup di atas ini. Ya, itu masih kuat naik. Dan candle yang sekarang sedang teman-teman lihat yang merah ini, yang masih running progresnya ini juga belum berhasil break low-nya ini. Ya, sampai jam 9 kita lihat aja apakah berhasil dia break ini atau enggak. Kalau nggak berhasil break itu ya, di time frame 4 jam saya akan nunggu nanti sampai jam 1 pagi. Cuman saya nggak akan melek sampai jam segitu. Saya better tidur nunggu besok Senin. Ya. Ya udah, saya tutup aja kalau emang sampai jam 9, jam 10, 11 ternyata nggak ada indikasi yang jelas, ya udah. Sabar aja tunggu Senin. Ya, jadi seperti itu. Momennya close candle ini saya pakai untuk apa? Untuk
melihat kapan harga akan koreksi. Tapi kalau konteksnya adalah kita sudah ada analisa, sudah bikin trading plan, ya nggak usah nunggu close, begitu harga breakout aja, kita langsung entry buy atau sell nggak masalah. Yang penting kita udah taruh batasan resiko. Oke-oke aja, nggak masalah, nggak harus tunggu close. Ya selera juga ya, kalau memang ada yang sebagian lebih cocok, bosnya saya lebih seneng kalau nunggu close aja, supaya lebih valid. Ya, konsekuensinya diterima juga, tapi ya, kalau kita nunggu close, ketika kondisi misalkan ya, misalkan contoh, harga naik gini ya, turun bentuk kayak tadi misalkan gitu ya, harga bentuk satu pola, di sini ada pola symmetrical triangle gitu ya. Nah, kemudian harga naik lagi. Nah, ini silahkan. Kalau teman-teman memang saya golongan sebagai tipikal trader yang agresif, begitu harga breakout, ya udah langsung aja hajar entry di sini. Begitu breakout, entry aja, entry buy. SL di mana? Di sini. Bisa. Atau kalau mau lebih aman di sini. Nah, tinggal diukur aja target kenaikannya sebanding nggak. Kalau sebanding ya udah, atau malah ternyata RR-nya lebih besar TP-nya dibandingkan SL-nya. Ya udah, nggak usah babi bu, hajar aja entry. Nah, itu contohnya. Tapi ada sebagian yang saya prefer tunggu sampai close candle dulu, bosnya. Nggak masalah, tapi ya jangan jangan merasa sedih kalau ternyata harga itu ternyata dia naik naik cukup jauh, misalkan nah kayak gini, ini kan udah agak telat, beda sama yang mereka entry langsung di sini dan yang di sini. Nah, beda ya. Semoga sampai sini teman-teman semua bisa bisa menangkap ya penjelasannya. Ada yang bertanya ya, kita masih bahas di gold nih, kalau misalnya terbentuk dua candle bearish yang baru tapi lebih kecil bodinya. Lebih kecil bodinya itu maksudnya gimana? Oh, mungkin ini ya, mungkin maksudnya itu saya akan hapus dulu, pakai gambar sendiri ya, gambar manual aja ya. Misalkan misalkan gini, mungkin mungkin ya, kalau kalau beda pemahaman tolong dikoreksi ya. Nah, ini candle bearish ya gitu, ini candle bearish, ternyata ada candle bearish baru yang bodinya mungkin cuma segini gitu ya. Nah, apakah benar kayak gini? Nah, kalau kayak gini kan prinsipnya sama. Ini harga low-nya ini kan belum tembus. Nah, ini kan belum tembus. Ya, ini belum tembus. Jadi, saya nggak akan mengatakan ini indikasi apa pembalikan arah atau koreksi. Karena ini low ini nggak ditembus. Dan candle ini tuh nggak closingnya itu nggak di bawah ini. Ya, nah, kalau ini yang dimaksud ya seperti itu penjelasan saya, Bose. Atau mungkin ada yang terbentuk body di bawah tapi seperti ini. Ini juga ada case-case kayak gini. Nah, ada yang seperti ini. Ya sama, poinnya sama. Ya, closing harga candle berikutnya ini dia tidak di bawah low candle sebelumnya. Jadi saya tidak akan menilai ini sebagai suatu konfirmasi yang cukup baik ya kalau harga itu akan lanjut turun. Ya, semoga menjawab. Kebanyakan war takjil, makanya dia masih kuat naik. Boleh nih kalau teman-teman ada jokes-jokes lucu ya. Nanti saya akan nilai, silahkan ditulis saja jokesnya. Kenapa kok gold ini nggak turun-turun? Silahkan ditulis saja jokesnya. Yang paling lucu nanti saya kasih hadiah, kaos. Kaosnya beda ya, bukan kayak yang kemarin dikirimkan Bos Ade ya. Ini ada satu kaos yang desainnya beda lagi. Ya, NS X HFM. Nah, silahkan ditulis saja kalau ada yang punya gambaran jokes gokil-gokil. Buat hiburan ya, biar gak sepaneng, gak masalah. Kenapa kok goldnya ini naik terus? Gak ada capeknya, gak ada wayai turun. Kaos apa nih? Pengen dua periode, maksudnya gimana nih? Pengen dua periode? Atau kemarin udah ini, udah menang, dapat kaos mungkin dari Bos Ade. Kaos Marimas 1995. Saya nggak paham ini maksudnya gimana nih.
kaos Marimas. Ya, silahkan ya. Yang ini ya, yang ada jokes dituliskan aja. Nah, sembari nunggu teman-teman nulis, kita sekarang bicara peluang di Gold ya. Untuk peluang, untuk saat ini secara instan saya sih belum melihat ya adanya peluang yang bisa kita ambil di time frame H1 pun. Ini juga belum ada indikasi yang cukup bagus ya. Harga masih ditarik ulur ya, naik turun di area-area ini aja teman-teman. Cuman memang momen kenaikannya ini mulai terlihat melambat ya. Nah, naik kenceng ini mulai melambat di sini. Mulai melambat, dan memang level 3000 ini level psikologis ya, artinya akan ada banyak orang termasuk kita semua yang by feeling ya, saya bilang by feeling, perasaan 3000 itu udah terlalu mahal ya. Tadi siapa yang bilang udah terlalu mahal, Bosana ya kalau nggak salah ya tadi ya, takut kalau apa mau buy. Saya akan sampaikan, sebagai seorang trader kita harus objektif melihat market ya, jangan pakai jangan pakai feeling bahwa ini sudah sangat mahal sehingga gold ini akan berpotensi turun ya. Kurang bijak kalau kita seperti itu. Saya sudah pernah mengalami, dan ada banyak orang yang lain yang juga mengalami. Karena kita by feeling, jatuhnya kita nge-sell tanpa landasan analisa yang cukup jelas, dan akhirnya akhirnya nyangkut ya. Nyangkut itu artinya ya kita kena floating yang yang cukup parah. Nah, saya mau kasih lihat contoh. Ini ada satu orang, sepertinya bukan member NS ya, tapi ada seseorang yang dia, sebentar saya coba share ya. Wait. Saya akan coba share sebentar teman. Ada ini yang saya cari dulu, cari gambarnya dulu. Mana ini? Bentar. Dia sepertinya sih by feeling ya, sepertinya by feeling. Pada akhirnya dia harus mengalami floating yang ya kalau saya bilang sih mengerikan ya, mengerikan. Nah, ini sudah ketemu. Ya, semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan. Nah, ini. Ya, perhatikan. Ini uangnya uang dolar beneran, teman-teman. Saya di handphone ada, histori saya trading waktu masih awal mula ada, cuman handphone saya itu yang Android ya, Samsung itu kebetulan layarnya itu rusak, jadi nggak bisa buat saya pakai, sementara saya museumkan dulu, itu juga ada. Saya kadang kalau buka-buka itu ketawa-ketawa, dulu kok bisa ya kayak saya kayak gini gitu. Jadi apa yang teman-teman alami yang masih pemula terutama ya, saya juga dulu pernah mengalami ya. Nah, ini contohnya ini ya, ini akun 140.000 dolar floatingnya segini nih. Ini ada yang sharing, cuman saya kira bukan member NS ini. Dia cerita, dia minta tolong ini gimana caranya ngelepas floatingan segini parah ya. Ini aduh ya, ini contohnya ketika kita banyak pakai feeling, wah ini sudah all time high nih. Kalau dilihat kan harganya dia entry kan ya di sini nih 2952. Ini kan baru-baru aja, belum lama. 2952 itu ya mendekati all time high sebelumnya. Nah, ternyata begitu break, dia mungkin spekulasi sell di sini 5 lot. Nah, floatingnya mulai ngeri. Naik, nah, dia averaging lagi, jaraknya pendek ya. Averaging lagi dan seterusnya. Sampai ya ini mau MC. Sayang uangnya ya. Saya kadang suka dalam hati itu bercanda daripada uangnya dihampur-hampurkan, mending dibagi modal ya, bagi di spread aja.
pakai ternak akun, nah, malah Taruh ternak akun bosku, nah iya, buat ternak akun aja malah menghasilkan ya kan daripada lebih buat cuan. spekulasi. Makanya itu. Ya, ya inilah contoh ya, ada di luar sana tuh ada case-case yang sangat banyak sekali terjadi seperti itu. By feeling rungkat. Iya, by feeling rungkat jatuhnya. Nah, ini contohnya. Jadi janganlah kita ngira bahwa wah ini goldnya udah 3.000 bose, ini udah kemahalan, saya takut kalau mau buy. Enggak, kenapa harus takut? Karena ketika chartnya mengatakan harga masih kuat naik, ya kenapa kita harus merasa by feeling harga akan turun? Ya. Dan sepanjang 2025 nanti bisa jadi playground ya. Saya akan bilang playground yang gold itu ya di 3.000 mungkin sampai 3.200, 3.300. Sangat mungkin terjadi kecuali ada surprise. Sorry. Ada surprise mungkin perangnya mereda dan seterusnya sehingga ya dia bisa aja balik ke level 2000-an lagi. Tapi so far sampai sekarang saya pribadi selaku analis fundamental belum melihat adanya tanda-tanda gold akan turun sampai ke level 2000 lagi. Ini malah ada yang uh, Pernah tak bos, selama sejarah gold setiap tahun lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya? gimana? Oh, pertanyaan mungkin diulangi lah, lebih spesifik. Maksudnya pernah tidak istilahnya gini, tahun ini misal tahun 2024 misalnya tembus all time high-nya 2.954. Nah, apakah anggap misalnya tahun 2020 lah tembus all time high-nya 2.000. Apakah pernah tahun 2021 itu tiba-tiba harga gold turun jadi 1.900 atau 1.800 itu apakah pernah? Karena selama saya yang tahu, saya mengikuti Mas Batangan ini tidak pernah setiap tahun harga turun, pasti harganya terus meningkat. Seperti itu sih bos. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Thank you, Bu Safin, buat pertanyaannya. Saya langsung jawab ada. Ya, kita langsung lihat mungkin ini kalau nggak salah. Sebentar. Saya pernah riset ada kondisi di mana gold itu kondisinya itu kalau nggak salah ini. Sebentar. Ya, mungkin ini ya. Cuman gini, saya menilainya kondisi gold turun ini dalam ini ya, dalam konteks opening price-nya. Kalau persentase kenaikan tahunan saya nggak ngitung, tapi kita bisa hitung secara live sekarang bersama-sama ya. Kita akan mulai dari contoh nih ya 2000, karena beda metode beda hasil. Nah ini contoh saya akan pakai, nah ini opening price di tahun 2020 ya, 2020 itu di sini. Ya ini tanggal hari Rebo tanggal 1 Januari 2020. Ditutupnya di sini tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini harga emas tuh naik 24% ya, 24%. Kalau ini yang dimaksud nggak tahu ini atau bukan ya. Kalau ini yang dimaksud ya bisa jadi akan terus positif. Jadi dari tahun ke tahun itu kenaikannya gold akan selalu mencetak rekor positif. Jarang dari open price di awal tahun ditutup lebih rendah di akhir tahun. Memang jarang kalau seperti ini. Nah, langsung aja kita cek yang tahun 2021 ya. Nah, ini dia opening price ada gap di sini kayaknya. Nah, ini ada gap. Kita cari sampai akhir tahun 2022. Nah, ini malah ketemu kayaknya nih. Bentar. 31 hari apa nih? Hari Jumat. Nah, ini ada ini. Ya. 2021 itu goldnya itu performanya minus 5%. Ya. Minus 5% dibandingkan tahun 2020 yang dia mencetak rekor plus 24%. Nah, cuman kalau kita melihat opening dan closing price-nya ini akan nggak signifikan kelihatannya. Kenapa? Karena di tahun 2020
Nah, dia dibukanya di sini. Harga berapa nih? 1.516 dolar per troy ounce. Di akhir 2021, nah, dia ditutupnya di sini. Mana? Nah ini 1.818, yang mana ini masih ada surplus. Teman-teman yang beli di harga 1.500 dolar sampai akhir tahun 2021 itu masih cuman 19%. Ya, ini yang kadang bikin bias kenapa harga gold terkesan selalu naik. Padahal ada juga tahun-tahun di mana gold itu nggak yang melulu naik. Contohnya ini tahun 2021. Dia cenderung sideways sepanjang tahun. Sideways-nya ini cukup lebar. Ini ya, saya akan tandai dari tanggal ini. Ini Masuk ranah corona itu bos ya. gimana? Masuk ranah corona itu ya kemarin itu ya. Iya, Waktu sideways-nya itu betul. ya. Betul. Ini masih dalam periode corona. Dan perlu diingat, kenaikan gold yang luar biasa tajam ini juga karena apa? Karena The Fed waktu itu dia print money, ya, ada istilah cetak uang. Jadi supply uang itu bertambah, kemudian karena kekhawatiran corona, ya di sini naik semua, mau saham, mau Bitcoin, kripto, mau gold, banyak itu yang naik semua, ya di kondisi seperti ini. Nah, setelah dia sampai puncak ini ya 2.000 dolar per troy ounce, nah, dia turun dan sideways sepanjang tahun 2021. Nah, tahun 2022 ini juga dia turun, sempat turun ini. Ya, ini 2021, 2022. Nah, kita tandai aja nih. Nah, ini semoga menjawab pertanyaannya Bu Zafin. Jadi, eh, nggak ada kondisi market yang dia akan selalu naik terus sepanjang tahun setiap hari itu. Menurut saya nggak ada, ini buktinya. Ya, di 2022 pun ya gue cenderung downtrend, meskipun antara opening price dan closing price-nya mungkin ini akan cenderung mirip, dibuka dan ditutup di tahun yang sama, tapi secara tren mayor tahunannya dia cenderung ini bergerak turun. Nah, mungkin itu yang dimaksud Bu Safin. Kalau iya ya ini jawabannya. Langsung secara live nih kita analisa. Kita rangkum lah ya. Seperti itu. Ya, yang request di GU, AU, EU sebentar lagi ya. Ini kita tuntaskan dulu pembahasan di gold. Kata Prabowo, emas mencapai 2 juta di tengah tahun. Wah, ini saya nggak tahu ya landasannya apa, tapi kalau saya pribadi tidak akan memakan secara mentah-mentah ungkapannya Bapak Presiden kita ya. Ya, kita sebagai seorang trader atau siapapun di sini yang ikut live trade malam hari ini, kita kan belajar tentang financial market ya, atau instrumen keuangan ya, salah satunya forex gold. Ya, kita perlu cari tahu dulu lah benar atau enggaknya, kemudian realistis atau enggak. Ya, menurut saya realistis aja kalau 2 juta di pertengahan tahun. Ya, enggak usah nyampe pertengahan tahun. Kalau memang ini goldnya naik terus ya bisa tembus 2 juta. Nggak usah nunggu pertengahan tahun. Oke, Bu Sana nanya nih, di M15 candle mencoba tembus EMA. EMA itu apa? Exponential ini ya, moving average ya. Sejujurnya saya jarang sekali pakai EMA. Ya, jadi saya tidak bisa jawab secara spesifik yang dimaksud Bu Sana ini, apakah dia akan turun atau akan naik, karena itu perlu riset ya. Saya akan beralih dulu ke pertanyaan yang lain ya. Euro USD, terus apa lagi nih? Bang mau tanya, ketika harga sudah menyentuh area VIPO, apakah langsung entry atau harus nunggu konfirmasi dulu? Oke, pertanyaan menarik. Konfirmasi seperti apa dan di time frame berapa? Oke. Langsung saya contohkan ya. Contoh nih, misalkan kita sekarang di time frame 4 jam, kemudian kita berasumsi ini jadi high yang baru, kita kemudian mencari titik dia akan koreksi ya, sampai mana kita akan tandai
harga ini misalkan 0,5 Fibonacci ya. Saya kasih garis yang cukup tebal. Nah, seperti ini. Saya akan jawab dengan 2 jawaban dan silahkan bos yang bertanya pilih mana yang paling cocok. Saya bisa aja buy langsung ketika harganya nyentuh di sini. Seperti ini trading plan-nya. Nah, rasionya sejujurnya ini 1:1 kurang ya, karena hanya 0,92. Nah, silahkan menurut bosnya bagus atau enggak. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau enggak, boleh sekali. Kenapa saya taruh SL di bawah sini? Ya, karena acuan yang bisa dilihat di kondisi saat ini adalah ini. Ini sebagai salah satu acuan SL yang paling jelas. Ya, swing low yang terakhir dibentuk. Selama harga nggak break ini ya, maka ya goldnya masih akan uptrend. Yang kedua, kalau kita nunggu konfirmasi, ya berarti ketika harga nanti dia turun ke sini, ya kita jangan langsung entry. Kita wait and see dulu, nah, kemudian kita lihat price action di situ, apakah dia benar mulai tertahan, nah, bisa turun ke time frame M30, H1. Selama harga memang tertahan di area sini, ya nggak berhasil turun lebih dalam, dan ada satu swing low yang baru yang bisa jadi acuan, di time M1 nggak masalah, M30 nggak masalah, ya sudah, kita bisa entry buy di sini, dan acuannya jadi lebih jelas. Ya, saya akan buy. Nah, seperti ini. SL-nya saya letakkan sedikit di bawah swing low yang sudah dibentuk. Targetnya, karena ini merupakan satu swing low yang baru dan swing low-nya lebih tinggi dibanding swing low yang terakhir, maka ini adalah indikasi bahwa struktur marketnya masih bicara ini uptrend, masih kuat naik. Ya udah, target saya akan langsung kasih target 1618 eksternal retracement-nya. Saya ukur pakai Fiblo seperti ini. Ini asumsi ya. Nah, seperti ini. TP saya di mana? Di sini. 3034. Saya akan dapat rasio trading atau RR rasio yang sangat-sangat bagus. 1/6,5, teman-teman. Atau nggak usah jauh-jauh lah. Ini TP1 di sini. Nah, 3003. Ini aja masih dapat 1,4. Silahkan dipilih. Ya, mungkin jawabannya terkesan diplomatis, tapi ya memang trading itu seperti itu. Ya, tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Itulah sebabnya kenapa Bos Narko, Bos Ade, dan saya pribadi cenderung tidak mau menyalahkan orang lain, style gaya trading orang lain seperti apa ya. Karena apa ya? Karena memang masing-masing orang punya metode dan risetnya sendiri yang kita nggak bisa nyalain. Ya, mungkin kita nggak bisa pakai, tapi orang lain bisa pakai, ya bisa aja. Sama halnya kayak ini. Buat mereka yang pengen mencari pucuk-pucuk bawah ya kalau mau entry atau pucuk atas ya mungkin dia akan sangat spekulasi, udah saya akan entry di sini 0,5 Fibonacci, 0,6 Fibonacci. SL-nya di mana? SL di bawah, agak jauh nggak apa-apa. Nanti kalau harga udah naik lagi, udah pantul, saya akan pendekkan atau pasang SL plus. Ada yang seperti itu juga, ya. Tapi kalau saya, karena saya di sini berperan sebagai seorang edukator, sebagai orang yang memberikan arahan, edukasi teman-teman, ya saya akan ajarkan teman-teman untuk apa? Menunggu validasi. Ya, karena trading itu memang butuh sabar, butuh menunggu, ya, menunggu momen yang paling tepat, bukan banyaknya frekuensi tapi kualitasnya, ya. Seperti itu, teman-teman. Thank you yang bertanya, Bos Ana. Kemudian Bos Betty juga bertanya lagi, apakah high-nya dilihat? High-nya ya, dilihat juga, betul. Kalau high-nya nggak ditembus, kita kembali ke ini ya, candle yang sekarang dibentuk ya. Ya tadi saya sampaikan apa di awal, kalau ini mau turun berarti ini harus tembus dulu kan, low ini, dan ini udah mau ganti candle dan nggak tahu apakah berhasil turun lebih dalam lagi atau enggak nih. Nah, high-nya gimana? High-nya ini, kalau misalkan nih, misalkan candle yang sekarang ini nggak berhasil tembus bawah, kemudian muncul candle baru lagi di sini, ya. Dan ternyata dia nggak berhasil tembus high maupun low, ya berarti jawabannya apa? Sideways. Nggak usah bingung, jawabannya sideways. Ya, kalau dipecah ke time frame H1, M30 pasti sideways. Ya, kita acuannya berbeda lagi sekarang kalau udah sideways. Kita akan tarik, ya ini, acuannya berarti. Nah ini udah ganti candle nih, ganti candle.
ya. Kalau di H4 untuk memastikan dia akan kuat turun ya, berarti nanti malam jam 1. Kalau harga candle yang sekarang running ditutup di bawah low yang ini, saya hapus dulu ya. Aduh, bentar. Sell-nya di mana, Bos? Bentar, ini kita belum bikin trading plan, teman-teman. Ini harga low ini nih. Ini sekarang jadi acuan yang baru. Ya. Jadi acuan yang baru. Kalau memang dia akan koreksi turun, ya praktis jam 1 malam nanti ketika candle H4 ini selesai dibentuk, ditutup, ya dia idealnya ya menutup di bawah acuan ini. Saya kasih harga sekarang aja nih. Saya kasih tanda. Nah, 2983. Ya, kalau nanti jam 1 lewat ditutup di bawah itu ya ada indikasi dia akan lanjut turun. Senin mungkin akan bisa turun. Tapi kalau enggak, ya berarti dia akan sideways dulu di sini dengan rentang yang cukup lebar. Acuannya mana? Acuannya ini. Ya, cuman saya nggak akan menjudge terlalu dini ya. Nah, ini jadi acuan. Kalau memang sideways, ya seperti itu teman-teman. Semoga Bos Betty terjawab ya pertanyaannya ya. Thank you. Saya senang kalau pertanyaannya kritis. Kenapa? Yang masih baru belajar pun juga pada akhirnya dapat menyimak, dapat belajar. Apalagi kalau orangnya banyak kayak gini. Oke ya, kita ke peluang. Peluang belum ada di H1. Tadi saya udah cek. Kita cek lagi. Kita cek ulang ya. Udah 1 jam kita bahas gold teman-teman. Nggak kerasa ya. Ya, di H1 masih belum kelihatan ada hilal, ada peluang. Di M30 juga sama ini. Ya. M15 juga sama ya. Ya sebenarnya kalau kita cuma mau gambar ya, bisa kita gambar kayak gini. Ini kita hubungkan. Nah, paling kayak gini. Cuman pola-pola di kondisi yang kenaikannya atau trennya nggak cukup kuat itu ya, ini peluang keberhasilannya nggak terlalu bagus. Nah ini udah cenderung apa ya? Udah nggak cenderung kuat naik gitu loh. Dia udah diawali dengan kondisi yang momentum kenaikannya itu udah melemah. Beda kalau dia misal ya, nah kayak gini, turun, kemudian dia naik, dia break resisten. Nah ini saya akan bilang ini satu pola yang ciamik, yang menarik. Nah dia potensi naik. Tapi kalau kondisi yang sekarang kita lihat kan beda. Dia udah naik sampai sini, udah capek, dia udah mulai melemah. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi untuk peluang di gold ini, saya belum akan ambil peluang apapun karena memang belum ada indikasi dia akan naik atau turun. Ya, sama-sama. Sebelum pindah ke Audi USD dan Euro USD, saya mau Maaf coba. bos, tapi hasil newsnya jelek tuh bos, USD. Oh iya, sorry ada news ya. Tadi yang tanya news ya, saya malah Jam ini. 9 nih news nih. Oke, saya malah lupa bahas news. Maaf teman-teman. Ini keasikan discuss tadi ya, malah jadi lupa bahas news. Saya coba cek di Forex Factory dulu ya. Tapi gini ya, ngomong-ngomong soal news yang sekarang dirilis tuh menurut saya nggak yang sangat berdampak ya. Consumer sentiment, kemudian inflation expectation ini bukan suatu hal yang menurut perspektif saya itu menjadi satu acuan untuk analisa fundamental. Karena apa? Karena yang dilihat The Fed saat ini adalah kondisi inflasi seperti apa. Nanti kita akan buka ya nanti. Cuman saya akan kasih waktu dulu buat bahas AUD dan Euro USD. Kasihan yang request keburu lama nanti ya. Ya, kalau USD jelek, berarti kan idealnya dolar turun ya. Kita coba lihat. Nah, ini dolar nggak kemana-mana. Ya, masih di sini-sini aja. Ya, dolarnya masih belum kemana-mana, teman-teman. Oke. Saya mau ini dulu ya, mau baca-baca dulu. Tadi kan saya sempat tanya, ini ada yang bikin jokes atau enggak? Barangkali ada yang punya jokes yang ini, yang saya nilai gokil, ya nanti bolehlah dapat kaos. Mana? Bentar. Saya scroll-scroll dulu ya. Atau ada yang mau ngasih jokes lagi nggak apa-apa loh. Ini kenapa goldnya kok nggak capek-capek
naik, masih ada kesempatan. Karena faktor ekonomi dan geopolitik masih mendukung emas. Ini jawabannya benar, nggak salah, cuman bukan jokes. Ini jawaban yang sangat formal dan apa ya, sangat ini ya, sangat erat dengan analisa. Ya, faktor ekonomi dan geopolitiknya masih mendukung emas, saya sepakat. Trump mungkin lagi bikin senang pecinta gold. Ya, ya, ya. Habis minum obat kuat, kenceng terus. Goldnya nggak turun karena nggak ada jalan turun. Yang ada jalan menuju Roma. Ya, ya, ya. Gocek gol terus. Kegocek gold terus. Wah, ini jangan sampai lah ya, kegocek gold ya. Goldnya numpang Land Cruiser yang punya tangki double. Ini masuk nih. Nah, cuman gini, saya nggak tahu ya, Land Cruiser yang baru, itu apakah bener tangkinya double atau cuma satu? Eh, jadi kuis deh. Silahkan teman-teman jawab, nanti saya akan cross-check jawabannya di Google ya. Land Cruiser 2023. Ya, coba dijawab yang paling cepat jawab dan bener, boleh. Jadi ada dua orang ya, yang jokesnya gokil dan juga yang apa namanya, jawabannya tankinya double atau single, bisa klaim nanti. Single thank you ini Bos Leonardi udah jawab duluan. Nanti saya akan cross check ya jawabannya benar atau salah gitu ya. Bulan puasa Bang, goalnya fokus ibadah, jalan lurus terus. Donald Bebek lagi main-main BTC dan Trump. Donald Bebek itu siapa? Donald Trump mungkin ya maksudnya ya. Oke, jokesnya cukup menarik ya, cukup menarik. Cuman saya perlu filter nih siapa yang paling gokil ya. Nanti boleh Bos Niko selaku asisten nih, nggak nongol di kamera, boleh kasih pendapatnya juga ya, mana yang jokesnya ini cukup gokil. Sama jawabannya ini baru baru Bos Leonardo, yang lain nggak tahu nih apa masih googling. Oke ya, kita bahas AUD USD dulu teman-teman. Sama berikutnya Euro USD. Tadi ada yang nanya dulu kayaknya GBP USD ya. GBP USD. Saya akan cek transaksi dulu. Transaksi saya ini masih di situ-situ aja, belum kemana-mana untuk GBP USD. Wait, saya share screen dulu ya. GBP USD. Nah, ini dia. Mohon maaf, ini MT4-nya sepertinya perlu saya restart ya. Ini agak lamot nih. Ini peluang kita kemarin malam, teman-teman, untuk GU. Ya, peluang kemarin malam, harganya ternyata masih belum ke mana-mana ya. Dia masih ada di sekitaran harga entry. Ya, saya akan cek di H4. Kalau di H1, ya di H1 ini kondisinya, kondisinya memang ada indikasi dia mulai tertahan kenaikannya, cuman ya poinnya sama ya, poinnya sama. Di sini harga low-nya ini belum ada yang benar-benar di close di bawahnya sehingga harga masih kuat naik. Kemudian candle bearish yang muncul baru satu ya di time frame daily. Dan harga cenderung sideways ya. Kalau saya melihat nih harga cenderung sideways, tapi ada satu acuan yang menarik saya lihat di sini. Nah, seperti ini. Atau mungkin tepatnya seperti ini. Nah, ya, artinya apa? Artinya kalau harga dia tidak melewati trend line ini, maka saya kira ini masih akan lanjut sideways. Nah, ini jadi pertimbangan berikutnya nih. Apakah mau ditutup atau mau kita hold? Teman-teman gimana nih menurut teman-teman? Mau hold aja sesuai trading plan kemarin atau mau di close karena kondisinya cenderung sideways?
Silahkan berpendapat. Mau di-close saja? Oke. Saya sepakat ya untuk transaksi di GU ini kita tutup, kondisi nggak masalah, kondisi floating minusnya minus sedikit ya, karena harga ini Bosku, cenderung sorry dipotong bosku. Inti boleh boleh. BTC dikit bosku. BTC oke, masuk antrian ya, masuk antrian. Sabar-sabar ya. Oke, saya akan close transaksinya dengan kondisi minus, nggak masalah. Nanti kita cari peluang lagi karena ternyata kondisinya ini dia lanjut sideways untuk GU ya. Ya, lanjut aja berarti kalau kondisi sideways seperti ini untuk peluang bisa kita ambil ya kita beda lagi ya cuannya. Saya akan lebih lihat nanti apakah harga mencapai level ini ya. Yang sekarang secara instan saya lihat. Nah, range sideways-nya itu seperti ini. Ya, dia di range ini, teman-teman. Ya, kalau dia break high di atas ya dia akan lanjut naik, kalau dia break bawah ada potensi dia turun dulu. Ya cuman ini karena kondisinya sideways seperti ini, ya kita mesti sabar dulu, nunggu dulu kalau dia kuat tembus support kondisi sideways-nya ya. Nah, kalau misalnya ini dilewati ya dia akan maju turun. Untuk GBP USD singkat aja seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau teman-teman yang entry-nya pakai peluang, pakai protokol M30 H4 ya bisa ikuti aja protokolnya. Artinya nggak perlu dimodif. Kalau ini kan kita kemarin masuknya entry-nya kan pakai chartis ya. Ya memang harus kita update seperti ini. Oke, next ya berarti ya kita akan lanjut ke next pair-nya. Kita ke AUD USD. Saya akan kembali ke TradingView teman-teman. AUD USD, kemudian berikutnya di Euro USD dan Bitcoin ya. AUD USD, ini saya akan mulai dari daily dulu. Ya, di daily-nya juga kondisinya rupanya ini cukup ini ya, cukup mix. Artinya dia kondisinya di sini ini sideways teman-teman. Nah, saya akan sama ya kayak gini, saya akan pindahkan kotaknya di area ini. So far masih seperti ini ya, untuk di D1 kita akan turun ke 4 jam. Ya, ini ya. Di time frame 4 jam, mula-mula saya melihat ada kondisi ini. Ini merupakan kondisi yang cukup menarik dan cukup rapi. Ternyata begitu dia break dari resisten ini, ya perhatikan nih. Naiknya tuh ya nggak cukup powerful teman-teman. Ketahan di sini aja dia. Nah, di sini. Dan turun. Ya ini jadi satu acuan baru berarti. Nah ini. Ini jadi satu kondisi sideways ya. Nah seperti ini. Ya kita masih sabar dulu ya. Kalau dia nanti memang break dari 0633 sekian ya dia akan bisa naik. Kalau dia break bawahnya ya dia akan bisa berpotensi untuk lanjut turun. AUD seperti itu di H4 kalau kita perkecil ke H1 pun juga saya kira kondisinya sama seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di H1 sih memang kelihatan naik, teman-teman. Ya, cuman untuk cari momennya ini yang agak menantang ya. Kita masih pecah ke time frame kecil. Nah, ini sampai ke M15. Ya, cuman jaraknya kalau di Forex ya, di pair Forex AUD USD, kalau kita mau paksakan trading time frame kecil, ya praktis nanti jaraknya akan sangat pendek. Ini pun kalau mau kita tarik trendline ini jadi spekulasi. Kenapa? Karena ini candle masih running. Ya, jadi nggak bisa. Ya, kita cuma bisa mapping saja pergerakannya. Oh, dia kuat naik, kondisinya naik, kenaikannya seperti ini. Nah, naik, kemudian dia koreksi, naik, dia sekarang koreksi. Nah, dia data-datanya naik nih. Nah, kalau kita mau paksakan entry sekarang,
1 itu jaraknya jadi pendek, meskipun nggak masalah juga sebenarnya kalau pendek ya. Nah, mungkin seperti ini. Oh, tapi perhatikan cuma berapa poin nih? Cuman 90 poin. 100 poin ya. Teman-teman yang biasa trade di gold, ya ini tentu sangat nggak worth it kalau ambil peluang di pair forex seperti ini. Dan kalau saya jujur memang nggak terbiasa juga ya trading di time frame kecil, di pair forex dengan jarak sependek ini, apalagi kalau pakai akun-akun yang spreadnya lumayan ya. Akun premium kita kan spreadnya nggak terlalu lebar, tapi kalau hanya 100 poin maka akan cukup terasa. Makanya saya akan cenderung cari peluang yang lebih matang di time frame yang lebih besar, teman-teman. Nah, supaya lebih worth it aja profitnya, lebih kerasa. Nah, AUD USD seperti itu, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kita geser ke Euro ya, ke Euro USD sekarang. Euro USD. Oh iya, tadi ada yang tanya di grup ya, ini kenaikannya Euro kenapa? Kok bisa naik kenceng? Oke, nanti saya akan jawab ya. Euro USD ini kalau di daily, ini sebenarnya udah mulai. Nah, ini adalah contoh yang sebenarnya cukup menarik ya, meskipun ini lagi-lagi membuktikan bahwa ini ya, saya akan zoom in dulu. Nah, acuannya adalah ini ya, saya melihat acuannya adalah ini, dan ternyata sudah ada 2 candle bearish, tapi dua-duanya nggak berhasil close di bawah candle bullish ini ya, candle bullish terakhir di kondisi kenaikannya dia. Ya bisa jadi selama memang ini nggak ditembus, ya kecuali hari ini ternyata Euro turun dan berhasil tembus 108.315, maka saya melihat, oh ya, ini jadi satu swing high yang cukup bagus, cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi kalau ternyata nanti dia ini akhirnya nggak berhasil bikin candle bearish dan nggak berhasil ditutup di bawah level ini ya, 08315 atau bahkan 0,8 berapa nih? Nah, 08228 ya. Ya maka ini masih ada potensi dia kuat naik, teman-teman. Masih ada potensi ya di time frame daily untuk Euro. Ya, DXY memang sedang dalam kondisi tertekan ya. Nanti kita akan bahas juga di DXY. Ya, jadi secara teknikal saya akan lihat ini dulu ya. Memang ini sudah jadi satu swing high yang cukup bagus, dan saya pun akan secara objektif melihat kalau memang itu jadi satu swing high yang valid dan candle yang sekarang running ini nggak tembus high-nya lagi. Artinya apa? Artinya ini yang tadi Bos Betty tanyakan ya. Selama close candle-nya itu nggak melewati high ini ya. Nah, ini nggak melewati ini, ya maka kita masih bisa berharap bahwa ini Euro akan segera turun. Ya, saya paham. Teman-teman yang pakai IE, yang setup-nya pakai per Euro itu lagi floating, sama. Saya juga ada 3 akun yang masih berjuang, teman-teman ya. Kemarin sempat ada 4 akun floating, 4 pejuang rupiah pejuang dolar. Sudah TP 1 akun, nah tinggal 3 akun. 3 akun ini jarak TP-nya masih cukup jauh karena ada di 107.200 sekian. Ya, masih harus sampai sini dulu, dan kalau memang ini satu swing high yang bagus, maka ada potensi Euro ini turun ke situ. Ya, ke area ini, ke 072 sekian. Ya, ini saya nilai sebagai satu level yang paling dekat sebelum dia berpotensi lanjut naik lebih tinggi. Ya, di daily saya membacanya seperti itu. Kemudian saya akan turun ke time frame 4 jam. Nah, ini ya, momentum turunnya pun juga dia nggak yang kuat ya, jadi masih malu-malu kucing dia turunnya. Dan nah, ini support become resistant. Nah, ya, dia awalnya jadi support, sekarang jadi resisten. Semoga sih dia nggak break ini ya, high yang ini. Nah, kalau di H4 ini acuan saya 109.123, selama ini nggak ditembus,
kita ya yang sedang floating bersama-sama ini masih bisa berharap apa namanya gold supaya bisa ini ya bisa kok gold euro bisa turun ya. Seperti itu ya teman-teman ya kondisi di euro. Kalau untuk peluang saat ini saya belum melihat adanya peluang secara instan yang bisa kita eksekusi. Ya ini tantangan malam hari ini ya. Ternyata malam hari ini kita live trade belum ada peluang yang cukup menarik yang bisa kita ini ya kita manfaatkan ya. Coba kita ke time frame 1 jam. Nah di 1 jam ini juga kondisinya ya range-nya ya saya akan tandai range ini. Nah range ini ya. Nah sementara di situ range-nya. Ya seperti ini Euro USD. Ya saya akan melihat kondisinya seperti ini. Di 1 jam pun dia kondisinya masih bergerak di rentang yang seperti ini dan cenderung sideways ya cenderung sideways. Kalau mau entry pun menurut saya sangat spekulatif ya dengan kondisi swing high swing low yang semakin tinggi seperti ini. Saya akan wait and see dulu ya, saya nggak akan ambil resiko untuk terburu-buru entry. Oke ya, Euro USD seperti ini. Next, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke BTC USD ya, Bitcoin. Nah, BTC ini juga menarik ini teman-teman. Saya langsung ke daily dulu dan secara ini ya, secara teknikal, saya melihat BTC ini kondisinya dia masih dalam bias downtrend dan analisa yang teman-teman lihat ini adalah analisa yang pernah saya sampaikan di sesi live trade sebelumnya. Sudah cukup lama ya, saya lupa, mungkin ada 1 minggu yang lalu ya. Saya melihat ada potensi nih, ada potensi dia akan sideways dulu cukup lama sebelum dia akan naik jauh. Tapi ini hanya analisa, saya disclaimer dulu. Belum tentu yang saya sampaikan benar. Secara teknikal seperti itu, dia masih ada dalam kondisi cenderung kuat turun, ya cenderung kuat turun. Ini saya hapus dulu ya. Nah, cenderung kuat turun dan acuannya dia naik itu saya lihatnya di sini. Ya, paling dekat ini di sini. Ya, karena kalau dia naik dan dia berhasil break dari trend line ini trendnya masih berfungsi sampai sekarang ya. Nah, kalau dia naik, mungkin 90.000 ya. Kalau emang naiknya kencang, 90.000 bisa jadi acuan. 92.000, kalau dia break level tersebut, nah ini bisa mulai tanda-tanda awal kenaikan. Tapi selama level ini, trend line ini nggak ditembus, kemudian 90.000, 92.000 nggak dilewati, saya masih melihat Bitcoin ini kuat turun. Ya, atau sideways. Satu itu. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengacu ke sini. Nah, ini namanya indeks saham S&P 500 ya. Biasanya sih, oke, caranya gini aja. Caranya, saya akan buka BTC di time frame daily. Saya hilangkan dulu garis-garisnya biar nggak bingung. Kemudian saya akan compare ya dengan US 500. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan juga gold XAU USD. Nah, seperti ini. Nah, ini mesti diatur dulu ya, atau mungkin perlu dipisah skalanya. New right scale, oke, udah. Kemudian yang goldnya juga sama. Nah, seperti ini. Ini salah satu tips and trick aja, teman-teman ya. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini kan, yang candlestick itu adalah apa? Yang candlestick itu adalah
Bitcoin-nya. Kemudian yang warna merah ini adalah S&P 500. Yang warna ini saya ganti kuning ya, karena gold kan dia identiknya dengan warna kuning. Nah, seperti ini. Ini saya ganti warna ungu aja, biar nggak bingung. Nah, kita akan mencari satu ini ya. Oke, Bitcoin-nya saya taruh gini, biar kelihatan bedanya, teman-teman. Nah, ada kecenderungan, perhatikan. Nah, semoga udah bisa kelihatan ya. Bentar, saya coba setting dulu. Nah, seperti ini. Saya zoom. Nah, ada kecenderungan, perhatikan di sini. Yang ungu ini naik dulu, ya. Ungu naik dulu. Nah, ungu naik dulu. Kemudian dia baru turun. Disusul gold-nya naik, dia baru turun. Nah, terakhir ini BTC-nya baru naik. Ya, ini adalah pola-pola mayor ya yang sering kita jumpai kalau kita membandingkan pergerakan antar market seperti ini. Nah, nih teman-teman nanti bisa mempelajarinya sendiri ya. Ini di TradingView bisa pakai seperti ini. Jadi acuan saya sekarang kalau kita mau melihat intermarket analysis ya saya akan cenderung menunggu S&P 500 dulu dia kondisinya bullish ya, retrace. Dan memang kalau kita lihat pergerakan antara ini, mungkin seperti ini ya, ini akan cenderung kelihatan ya. Nah, ini identik ya antara Bitcoin dan S&P 500. Nah, ini ada kemiripan lah, saya bilang ada kemiripan atau ada kesamaan. Nah, ini naik, Bitcoin-nya naik, koreksi dikit, Bitcoin-nya, S&P 500-nya sideways, S&P naik, Bitcoin naik, S&P turun, Bitcoin-nya juga turun, ini mulai naik, Bitcoin juga ikut naik, dan seterusnya, ada kemiripan. Nah, saya juga akan menilai hal yang sama. Ketika di indeks saham S&P 500 sudah mulai ada tanda-tanda naik, biasanya Bitcoin pun juga sama. Dia akan cenderung ikut naik. Ya, ini pergerakannya mirip. Nah, teman bisa lihat chartnya ya, antara yang ungu dan yang candlestick. Nah, ini biasanya teman-teman yang sudah levelnya menengah ke atas, ini akan memahami hubungan kausalitas seperti ini. Kalau saya ceritakan secara fundamental, kita nggak cukup sampai jam 10, teman-teman. Nanti bisa molor lama. Ya, tapi untuk Bitcoin, secara teknikal, saya masih melihat dia akan cenderung turun atau sideways dulu sebelum dia break level ini ya, dia break level ini 92 atau 90 lah, 90 dulu, baru dia berpotensi akan naik seperti itu. Ya, apakah bisa ditangkap ya? Seperti itu, Bos Dani tadi yang bertanya soal BTC. Dan untuk peluang, bentar kita akan coba lihat ya, kita analisa lebih dalam. Ada nggak nih peluang? Time frame 4 jam. Ya, kita kemarin sempat ada peluang sell ya di sini. Di sini ada nggak nih? Oh, di sini nggak saya ini ya, catat ya. Kalau nggak salah di sini. Sorry, ini buy. Kita sempat ada sell, cuman sayang sekali kena SL, teman-teman. Saya lupa ambilnya tuh waktu itu di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Nah, 79 atau 80 ribuan, saya lupa. Nah, targetnya cukup jauh waktu itu ya, 75 atau 73 malahan. Cuman kena SL dulu di sini. Nah, ini di sini. Dia kena SL dulu. Tapi ya udahlah, kita coba cari peluang lagi. Dan kalau lihat kondisi sekarang cenderung mix ya, cenderung sideways di sini. Ada yang lihat peluang nggak? Kalau mau nge-sell sih menurut saya kalau memang ini sideways ya ini cukup menarik ya, karena ini masih ada di level atas. Artinya saya akan menandai ini. Nah, ini. Atau mau ambil sell aja nih, teman-teman. Targetnya ini aja, targetnya kita nggak usah terlalu jauh ya. Trading plan-nya seperti ini.
Nah, targetnya sini aja. Udah dapat 1:1,5 masih oke lah. Ini kalau SL $17, kalau TP sekitar $28. Ada yang mau ambil nggak? Buat ini ya, sangu, apa bekal malam hari ini. Oh, ini ada yang sharing gambar apa nih, Bos Pluto nih. Apakah ini maksudnya sell? Kalau sell berarti sepakat ya, sependapat ya. Oke, saya akan sell di akun ini ya, akun yang khusus kripto. Jadi kita sell BTC, saya akan tulis di kolom ini, kolom chart ya, kolom chat. Harganya sekarang 82.800. TP-nya saya akan tempatkan di 79.900 atau 80.000 oke sih. SL saya tempatkan di 84.500. Ya, seperti ini. Nanti setelah selesai live stream saya akan update di grup. Oke ya, BTC seperti itu. Ya, semoga peluang kali ini bisa buat tambah oleh-oleh. Nah, sedikit info teman-teman. Mumpung masih banyak yang gabung ya. Udah jam 10 ternyata. Tim NS akan mengadakan table talk di Bandung pada tanggal 21 dan 22. Teman-teman yang ada di area Bandung dan sekitarnya atau mungkin pas weekend lagi main ke Bandung, silahkan kalau mau ikut, nggak masalah. Nanti bisa table talk bareng kita. Untuk informasi selengkapnya silahkan nanti cek di channel VIP. Ada posternya, ada informasinya di sana. Silahkan kontak nomor admin. Atau kalau yang tahu Telegram saya, tahu WhatsApp saya, tahu IG saya, silahkan kontak personal ke saya pun nggak masalah. Ya, silahkan daftar. Slotnya, limitnya terbatas. Karena kita bukan mau seminar, jadi nggak sewa gedung yang luas gede gitu ya. Cukup table talk biasa, kita ngobrol santai. Yang tertarik untuk bergabung dan areanya masih di Bandung dan sekitarnya, di Lengkong ya, Kecamatan Lengkong, silahkan kabari aja ya, itu update informasi. Ada yang mau request lagi nggak nih teman-teman? Kalau nggak saya akan coba cek ya, ini tadi dua kuis. Kalau orangnya nggak ada ya udah, berarti hangus. Kalau orangnya masih ada ya bisa klaim hadiahnya. Yang pertama yang jokes dulu ya, yang jokes dulu. Bos Niko nih masih online nggak nih? Kalau masih online bisa ini nggak? Kasih pertimbangan jokes yang mana yang masuk kriteria. Bos Safi ini sabar dulu ini. Belum diputuskan menang kok sudah klaim ukuran baju. Saya scroll dulu ya. Yang kedua tadi terkait ini ya, terkait Land Cruiser ya, mobilnya Bos Narko nih. Menurut Bos Niko nih yang mana nih? Yang gokil. Boleh di chat ke saya, nggak masalah. Kalau sependapat ya berarti kita ini ya, satu selera jokes. Tapi kalau enggak ya nanti saya akan coba putuskan mana yang paling masuk jokesnya. Kulitnya belum kena incok. Kulitnya bergerak lurus, soalnya Trump anti kaum belok. Oh. Wah ini saya langsung dapet nih. Kulitnya belum mau turun, takut ketemu MU di bawah. Ini. Aduh, ada-ada aja ya. Kalau saya ini, Bos, benar, namanya siapa tadi ya? Saya scroll up dulu nih. Bos Doeng masih ada nggak nih? Kalau masih ada, boleh chat. Ya, goldnya belum mau turun. Malu ketemu MU di bawah. Mungkin ini jokesnya terkesan apa ya? Jokes eksklusif ya buat para penggemar bola. Tapi saya kira teman-teman di sini tahu lah ya
tim sepak bola MU ya, dan kebetulan saya juga fans MU. Jadi ini ultinya ngenai dua ini ya, apa namanya, satu kena ke saya, kedua secara jokes ya. Jokesnya itu MU emang ya secara histori, saya mengakui secara histori dia klub besar ya di Liga Inggris dan di Eropa. Tapi memang setelah Ferguson ini resign ya atau pensiun, sampai sekarang itu nggak pernah juara lagi, dan berat banget mau apa namanya, mau masuk ke kompetisi Eropa ya. Saya masuk gol aja. Ya, saya secara objektif mengakui ya, saya nggak naif, saya nggak munafik, nggak munafik. Memang ini MU sedang terseok-seok. Ya, trofinya tuh trofi-trofi ciki lah, trofi-trofi ya mungkin agak gede ya, ini ya, UEFA Europe League ya, bukan UCL tapi UEL. Udah itu aja. Dan masih bisa sombong, kenapa? Karena seenggaknya masih bisa angkat piala ketimbang Arsenal kan ya. Kalau Arsenal dia kan apa namanya, bisa konsisten tapi nggak pernah angkat piala. Dia cuma sebagai yang menemani aja. Ya, oke. Itu jokesnya ya, selesai di situ biar nggak terlalu melebar. Ya, selamat Bos Doeng ya. Silahkan ini kirim atau hubungi ini ya, hubungi saya atau nomor admin. Nanti Bos Niko bisa tolong kirimkan nomor adminnya untuk klaim kaosnya. Eh, Ukuran boleh disertakan, cuman disclaimer, ukurannya nggak selalu ada ya, karena memang ini kaos eksklusif dengan desain yang baru. Cuman ukurannya itu nggak semua ukuran tuh ada. Ya, kalau emang nggak ada ya nanti saya akan pilihkan yang paling mendekati, misalkan S adanya misalkan L sama XS misalnya ya. Ya saya akan pilihkan yang L. Karena adanya L yang paling dekat misalkan kayak gitu. Oke, tadi saya sempat bertanya ya, yang kedua. Jadi yang kedua itu eh, apa tadi? Land Cruiser ya. Tadi Land Cruiser yang 2023 itu tankinya tuh double atau single. Kalau yang lama saya tahu persis memang tankinya double, itu bener. Land Cruiser punya Bos Narko itu tahun berapa ya Bos Niko ya? Jadi referensi itu soalnya. 2023 kah atau 2024 ya? Sebentar, saya sambil tanya di Google ya. Oh, 2024 ternyata ya. Berapa jumlah tangki Land Cruiser 2024? Kalau kapasitasnya sih ada ya, cuman jumlahnya. Bos Niko bisa bantu cari jawabannya di Google karena saya ini kuis yang spontan ya, jadi saya nggak tahu persisnya berapa jumlahnya. Oh, tidak memiliki tangki cadangan, berarti cuma satu. Kalau cuma satu, berarti yang benar ini tadi sudah ada. Bos Leonardi kalau nggak salah. Sebentar, saya scroll dulu. Mana tadi jawabannya ya? Kayaknya ada tadi di atas-atas. Kalau Bos Arnold ini menjelaskan Land Cruiser tipe HZC sekian. Dua tangki bahan bakar, masing-masing 90. Bukan ini ya. Nah, saya masih cari. Bos Leonardi. Kayaknya sih Bos Leonardi tadi. Bener ya Bos Niko ya? Bisa bantu scroll. Nih yang ngechat banyak soalnya. Oh ya bener ya Bos Leonardi nih. Bener. Jawabannya single tangki ya. Selamat buat Bos Leonardi ya. Silakan kontak ini ya. Nomor tim NS. Bisa klaim hadiah kaosnya. Kami akan kirimkan paling cepat mulai besok Senin ya. Silahkan ditunggu hadiahnya. Selamat. Ya. eh
mungkin malam hari ini cukup gitu dulu ya. Ada yang masih tanya nggak? Tadi kayaknya Bos Afin nanya apa tadi? Nanya goldnya valid koreksi. Kita intip sebentar ya. Eh, belum sih, saya masih belum melihat ini valid koreksi sih ya. Goldnya masih di situ-situ aja ya, masih mencoba koreksi. Cuman belum, teman-teman, belum valid ya. Saya masih menunggu validasinya. Oke ya, eh, sekian dulu teman-teman. Thank you buat yang sudah bergabung malam hari ini. Saya senang buat teman-teman semua aktif bertanya dan sangat gak masalah ya. Buat yang masih baru, semoga bisa mencerna, belajar, dan kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di grup, sangat tidak masalah. Tadi saya sebenarnya pengen lanjutin bahas terkait ini ya, hubungannya dengan news segala macam, cuman sepertinya kalau dibahas waktunya akan jadi lebih panjang. Ya mungkin Senin kita coba untuk ulas lagi di live trade. Kalau ada kesempatan cukup longgar, saya akan jelaskan. Saya nggak pelit ilmu, tenang aja. Selama ada waktu dan kesempatan, saya pasti akan kasih ke teman-teman semua. Saya pamit undur diri dulu, mewakili Bos Niko dan juga tim admin yang mungkin malam ini juga ikut bergabung ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf juga kalau mungkin ada batuk-batuknya, karena ini jujur saya masih recovery ya teman-teman, semoga segera pulih juga, jadi bisa live tiap hari bareng sama teman-teman semua. Oke, semoga bisa diambil yang positif. Sampai jumpa lagi besok hari Senin. Weekend tetap ada kripto, sehingga kalau ada peluang saya pasti share juga. Kayak minggu kapan waktu itu, semoga bisa take profit bareng-bareng ya. Saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi. NS Trade konsisten anytime, anywhere.